Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa pemerintah akan melakukan penelitian menyeluruh untuk memvalidasi data terkait cadangan nikel. Wapres mengapresiasi atas terbentuknya zona khas atau zona kuliner halal, aman dan sehat di kampus ITS Surabaya. Mengenai usulan pilkada serentak dimajukan bulan September, Wapres menyampaikan bahwa itu baru usulan. Inilah catatan kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Silvi Nursakinah. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 28 Agustus, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Al-Amudi di Istana Wakil Presiden Jakarta Pusat. Menurut penuturan juru bicara Wakil Presiden Masduki Baidowi, pertemuan ini membahas beberapa isu strategis terkait hubungan Indonesia-Arab Saudi, terutama penekanan Wakil Presiden agar Bank Syariah Indonesia atau BSI dapat membuka cabang di Arab Saudi. Wapres menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Arab Saudi, misalnya di Madinah, Riyadh, atau Jeddah. Masduki mengatakan melalui pembukaan cabang BSI di Arab Saudi ini, Wakil Presiden meyakini bahwa akan ada keuntungan yang dapat diperoleh kedua negara. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Rabu 3 Agustus 2023, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Provinsi Jawa Timur untuk melakukan serangkaian kegiatan di Surabaya dan Bangkalan, Madura. Menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara, Wapres beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur. Hari pertama kunjungan kerja di Jawa Timur yaitu menghadiri Sarasehan Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta peresmian zona kuliner halal ITS Surabaya. Dalam sambutannya di Sarasehan, pemulihan ekonomi dunia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Seraya menjaga kewaspadaan terhadap dinamika global, Indonesia mesti optimis dan bergotong royong di dalam gerakan jihad ekonomi bangsa. Wapres menyebutnya jihad ekonomi karena kata ulama ekonomi itu termasuk minal jihadul akbar. Jadi, kalau dulu jihadnya mengurangi penjajah, saat ini jihadnya jihad ekonomi. Wapres juga menegaskan bahwa kita dituntut untuk terus berperan aktif membangun ekonomi nasional yang bercirikan keadilan dan kemandirian, layaknya nilai-nilai ekonomi syariah. Diyakini Provinsi Jawa Timur adalah salah satu yang berhasil menjelbakan komitmen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Saya senang sekali mengunjungi Provinsi Jawa Timur untuk kesekian kalinya. Saya kira provinsi yang paling banyak saya kunjungi ya Jawa Timur, dan selalu ada perkembangan baru yang positif. Jadi kalau datang mesti ada yang baru, mesti ada kemajuan. Ini cerminan konsistensi masyarakat Jawa Timur, khususnya dalam menggerakkan sektor ekonomi dan keuangan syariah. Hadirin sekalian, pemulihan ekonomi dunia saat ini masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Seraya menjaga kewaspadaan terhadap dinamika global, Indonesia mesti optimis dan bergotong royong di dalam gerakan jihad ekonomi bangsa. Saya nyebutnya jihad ekonomi karena kata ulama ekonomi itu termasuk minal jihadil akbar. Jadi kalau dulu jihadnya memerangi penjajah, sekarang ini jihadnya jihad ekonomi. Kita dituntut untuk terus berperan aktif membangun ekonomi nasional yang bercirikan keadilan dan kemandirian, layaknya nilai-nilai ekonomi syariah. Wapres juga menyampaikan tahun ini Provinsi Jawa Timur berhasil menyabet juara umum Anugerah Adinata Syariah 2023. Selain sebagai penggerak kemajuan ekonomi keuangan syariah, peran Jawa Timur juga terlihat dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Dengan kontribusi mencapai hampir 25%, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa.
Semuanya ini bisa diraih karena adanya kebijakan dan program berkearifan lokal yang dikerjakan secara kolektif dan sinergis, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Jawa Timur hingga tingkat pusat. Ini Provinsi Jawa Timur berhasil menyabet juara umum Anugerah Adinata Syariah 2023. Jadi juara umum. Selain sebagai penggerak kemajuan ekonomi keuangan syariah, peran Jawa Timur juga terlihat dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Dengan kontribusi mencapai hampir 25%, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa. Dan semuanya ini bisa diraih karena adanya kebijakan dan program berkearifan lokal yang dikerjakan secara kolektif dan sinergis, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Jawa Timur hingga tingkat pusat. Saya minta keberhasilan tersebut terus ditingkatkan, dan beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama untuk memperkuat ketahanan ekosistem. Dalam kesempatan ini, Wapres mengapresiasi atas terbentuknya zona khas atau zona kuliner halal, aman dan sehat di kampus ITS Surabaya. Wapres berharap ke depannya makin banyak kemunculan zona khas di seluruh pelosok Indonesia demi menghadirkan kenyamanan dan keamanan konsumsi produk halal bagi masyarakat. Dan sekarang sudah banyak zona khas ini. Ini saya ingin sampaikan apresiasi atas terbentuknya zona khas, ya singkatan dari Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat di kampus ITS. Semoga seterusnya makin banyak bermunculan zona khas di seluruh pelosok Indonesia demi menghadirkan kenyamanan dan keamanan konsumsi produk halal bagi masyarakat. Dan sekarang sudah banyak zona khas ini. Pertama saya di Sumatera Barat, di beberapa tempat di Kalimantan Selatan, di mana ada zona-zona khas. Itu saya kira penting. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, zona khas Kampus Institut Teknologi 10 November ITS saya nyatakan diresmikan. Anda masih bersama saya Silvi Nursakinah dalam rangkuman catatan Wakil Presiden RI. Kamis 31 Agustus 2023, hari kedua Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Bangkalan, Madura, yaitu di Pondok Pesantren Al-Anwar. Di Pondok Pesantren Al-Anwar ini, Wapres menghadiri acara Haul Masyayikh Wisuda Purnasiswa Hari Jadi Pondok Pesantren Al-Anwar ke-28, peresmian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Anwar, serta Rumah Susun Al-Anwar. Dalam sambutannya dalam peresmian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Al-Anwar, Wapres menyampaikan, di era pesatnya teknologi, persoalan yang dihadapi umat muslim semakin kompleks. Banyak isu kontemporer yang terus berkembang dan membutuhkan solusi hukum yang sesuai syariah, namun tetap sesuai dengan konteks, ruang, dan waktu. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka dibutuhkan SDM muslim termasuk santri yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam acara yang diselenggarakan bersamaan dengan Haul Masyayikh Wisuda Purnasiswa Hari Jadi Ponpes Al-Anwar 28 serta Rumah Susun Al-Anwar tersebut, Wapres meminta pondok pesantren untuk sigap dalam mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting karena dua hal tersebut merupakan prasyarat untuk menciptakan SDM berkualitas yang menjadi kunci bagi kemajuan dan kemakmuran bumi. Untuk bisa lebih produktivitas, lebih bagus hasilnya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dan ilmu pengetahuan. Kalau tambah ilmu pengetahuan, sebab nanti itu ada semacam punya nilai tambah, ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini tepat sekali ini adanya Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam. Ini akan memberikan ilmu pengetahuan yang dalam untuk bisa mengelola secara lebih profesional dan inovatif. Ya, ini luar biasa ini.
Jadi Allah menyediakan sumber daya alamnya banyak, Allah juga adanya kegiatan ekonomi, tapi kita juga harus menyiapkan sumber daya manusianya yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai pusat dakwah, Wapres mengharapkan pesantren mencetak dai-dai yang santun dan menyebarkan kedamaian, menciptakan perbaikan, bukan yang menyebarkan kebencian, karena hal ini bertentangan dengan syariah. Usai acara, Wapres memberikan keterangan media terkait beberapa isu yang terjadi di tanah air. Wapres menanggapi usulan Menko PMK Muhadjir Effendi terkait isu haji hanya sekali seumur hidup karena terdapat banyak masyarakat Indonesia yang sudah melakukan haji lebih dari sekali. Dan ini akan menghambat kesempatan lainnya yang belum menunaikan haji. Masalah haji, ya saya kira ini memang mesti harus diperdebatkan. Ya, dulu itu hanya 5 tahun sekali. Kemudian ada 10 tahun sekali. Nah, sekarang ada lebih maju lagi supaya ya pokoknya yang sudah haji tidak boleh haji sehingga yang belum haji ini bisa jadi ada penghentian. Nah, ini nanti saya kira itu kan sesuatu yang harus diperdebatkan nanti. Ide itu saya kira bagus untuk memberikan kesempatan kepada yang belum haji. Nah ya, yang sudah haji biarlah umroh saja. Selain itu, Wapres menanggapi soal rencana penghapusan Pertalite yang mendapat beberapa keluhan dari masyarakat. Wapres menyampaikan pemerintah sedang memikirkan untuk tetap memberikan subsidi, tapi harus tepat sasaran. Pertalite, ya saya kira memang itu kan masih subsidi. Jadi sedang dipikirkan lah supaya tidak terus mensubsidi, tetapi subsidi itu nanti diberikan kepada si orangnya, ya, yang berhak, ya, tidak pada komoditinya, pada barangnya. Jadi supaya tidak pada, jadi perlu merubah pola pemberian subsidi. So, kalau kepada komoditi, kepada barangnya, itu yang menikmati justru bukan yang berhak. Ya, kira-kira begitu ya. Itu memang harus sedang dilakukan. Sebenarnya untuk mengalihkan itu seperti itu. Nanti subsidi itu akan diberikan pada orang, bukan pada barang. Mengenai usulan pilkada serentak dimajukan bulan September, Wapres menyampaikan bahwa itu baru usulan. Wapres juga menegaskan bahwa jika untuk kebaikan tidak masalah, tapi jaraknya tidak jauh dari Pilpres. Pemilihan untuk dimajukan, saya kira itu kan baru usulan. Ya, kita lihat saja. Ya, kalaupun ada alasannya, artinya logikanya masuk dan ada jangan terlalu jauh, mungkin jaraknya jangan terlalu jauh sesudah Pilpres ke pilkada. Nah, kita akan lihat kalau alasannya masuk akal, ya saya kira untuk kebaikan saja. Kalau tidak, itu tentu akan kembali ke waktu yang lama. Jadi kalau memang memajukan itu punya nilai tambah, nilai kebaikan, ya kenapa tidak misalnya. Itu saja saya kira. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menanggapi dugaan kasus kekerasan santri di Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, di mana seorang santri tewas dengan luka lebam di tubuhnya. Berkenaan dengan hal tersebut, Wapres menegaskan bahwa lembaga pendidikan anak termasuk pesantren harus memiliki sistem pengawasan yang ketat terhadap seluruh aktivitas yang dilakukan di pesantren. Apa yang terjadi itu ya di Lamongan ya, Pak. Di Lamongan mungkin dari sekian ribu pesantren, jadi memang ini pengecualian lah. Lalu bahasa umumnya jamak lah. Lalu ada satu yang kemudian dari ribuan gitu. Walaupun begitu, saya minta pesantren-pesantren itu mengetatkan kembali sistem pengawasan dan keamanan. Dulu zaman saya pesantren ada pengawas, ada ketua keamanan yang
dia mengawasi santrinya itu supaya tidak terjadi konflik. Kalau ada konflik sudah bisa ditengahi. Nah, oleh karena itu saya kira saya minta Menteri Agama nanti mengketatkan itu. Jadi pesantren-pesantren harus bisa mengawasi santrinya dengan baik, menjaga jangan sampai terjadi perkelahian, apalagi sampai meninggal. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan daya tahan cadangan nikel Indonesia hanya tinggal 10 hingga 15 tahun. Menanggapi hal ini, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa pemerintah akan melakukan penelitian menyeluruh untuk memvalidasi data terkait cadangan nikel. Melalui proses hilirisasi inilah, nantinya negara juga akan memperoleh pendapatan yang jauh lebih besar dari industri nikel. Sehingga ia menekankan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memverifikasi data cadangan nikel Indonesia. Itu saya kira harus diteliti betul apa betul cadangan nikel itu. Ini pemerintah nanti akan meneliti itu. Jadi, tetapi nikel itu kan kita arahnya pada upaya hilirisasi. Jadi hilirisasi nikel itu punya nilai manfaat yang besar, baik untuk ahli teknologi maupun juga untuk tentu kita tenaga kerja kita yang nanti bisa bekerja di tempat-tempat pabrik pengolahan nikel itu saya kira menjadi sesuatu yang menurut pemerintah sangat diperlukan dalam rangka menyerap tenaga kerja kita itu, dan juga tentu pendapatan negara dari situ. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menanggapi kebijakan terbaru Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim yang tidak mewajibkan skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa. Wapres mengatakan, kebijakan skripsi bukan syarat kelulusan ini bukan hal baru karena telah berlaku di beberapa kampus. Wapres juga menjelaskan untuk kebijakan Mendikbud terbaru bukan meniadakan skripsi tetapi memberikan pilihan kepada tiap perguruan tinggi. Karenanya ia menilai hal itu tidak masalah. Ya, saya kira kalau yang Dikbud itu menurut yang saya dengar itu bukan ditiadakan skripsi tapi diberi pilihan. Ya. Penelitian atau dia skripsi atau barangkali itu coba dicek lagi itu ya, diteliti lagi. Kalau menurut yang saya dengar begitu. Memang di beberapa universitas sudah berjalan seperti itu. Ya kalau seperti itu memang kan nggak ada masalah. Memang di luar negeri juga begitu modelnya. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menyoroti kerugian yang ditimbulkan akibat polusi udara. Menurutnya, polusi udara tidak hanya merugikan BPJS Kesehatan saja. Wapres menegaskan pemerintah serius mengatasi polusi udara. Beberapa upayanya yakni kini dengan melalui uji emisi, kemudian memberikan sanksi kepada industri yang terbukti menyebabkan polusi. Bahkan di Jakarta menggunakan sistem kerja dari rumah atau WFH. Pemerintah punya komitmen untuk membersihkan udara sehingga jangan sampai hal itu mengakibatkan terjadinya bahaya, terutama terhadap masalah kesehatan. Sehingga menurut Wakil Presiden salah satu yang terdampak adalah BPJS. Ya, saya kira polusi udara ini kan memang harus punya akibat kepada soal kesehatan kan. Jadi yang memang dirugikan bukan hanya BPJS, juga banyak pihak ya karena itu pemerintah sekarang serius untuk menangani polusi udara itu. Jadi polusi udara dengan berbagai melalui emisi, kemudian melalui industri yang menyebabkan terjadinya, bahkan WFH juga digunakan. Bahkan di Jakarta itu penyemprotan gedung, pokoknya semua hal. Artinya itu pemerintah punya komitmen untuk menurunkan, membersihkan udara, jangan sampai itu mengakibatkan terjadinya bahaya, terutama terhadap masalah kesehatan. Jadi menurut saya ya, kalau itu berakibat pada
BPJS ya tentu salah satu yang dampak yang terjadi saya kira. Berdialog dengan 244 ulama dan tokoh masyarakat se-Madura, Wakil Presiden meminta pesantren dijadikan benteng. Dalam pertemuan tersebut juga dibahas isu-isu lain, seperti implementasi undang-undang tentang pesantren, khususnya kesetaraan dalam mendapatkan dana pendidikan, seperti lembaga pendidikan umum lainnya. Kemudahan proses perguruan tinggi swasta menjadi negeri, menjaga marwah ulama untuk tetap mendapatkan kepercayaan masyarakat, serta perlunya masyarakat Madura meningkatkan jiwa wirausaha mereka dengan meningkatkan iptek dan mengembangkan inovasi. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Silvi Nur Sakinah dan Ragil Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.